Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Rohim Isnen Septian Wibowo akan mencoba mencari solusi dari pertidaksamaan irasional. Langsung saja. Yang pertama, sebelum mengerjakan ini, mari kita ingat kembali langkah-langkah dari penyelesaian pertidaksamaan irasional. Ya, langkah pertama, nyatakan permasalahan dalam bentuk umum pertidaksamaan irasional. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas kemudian selesaikan. Yang ketiga, ingat syarat akar, di mana setiap fungsi yang di bawah tanda akar harus memiliki definisi atau terdefinisi, atau syaratnya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang ketiga, simpulkan langkah 2 dan langkah ketiga. Oke, kalau kita lihat di sini, ini belum berupa bentuk umum pertidaksamaan irasional, maka ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk umum pertidaksamaan irasional, yaitu kita pindahkan salah satu akarnya gitu ya ke ruas yang lain, sehingga diperoleh akar X lebih dari atau sama dengan akar dari 2X plus 6. Kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas, sehingga diperoleh X lebih dari atau sama dengan 2X plus 6. Kemudian X dikurangi 2X lebih dari atau sama dengan 6. Nah, dari sini kita peroleh min X lebih dari atau sama dengan 6. Karena kita mencari positif X, maka diperoleh X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 6. Ini solusi dari langkah kedua. Nah, selanjutnya adalah kita mencari syarat akar. Karena di sini ada dua bentuk akar, maka kita harus mencari keduanya. Oke, kita cari salah satunya dulu. Kita lihat dari sini, akar 2X plus 6. Akar 2X plus 6 ini memiliki fungsi yang di bawah tanda akar, yaitu 2X plus 6. Agar dia itu terdefinisi, maka fungsi yang ada di bawah tanda akar haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis 2X plus 6 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya akan 2X lebih dari atau sama dengan min 6, maka X-nya lebih dari atau sama dengan min 3. Ini solusi kedua. Solusi yang dari akar X, ya kita bisa menentukan bahwa X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Dari ketiga ini, maka kita bisa simpulkan. Simpulan yang pertama, X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Berarti dari min 6 ini ke kiri ya. Kemudian solusi yang kedua, X-nya lebih dari atau sama dengan min 3. Berarti dari min 3 ke kanan. Dan yang terakhir adalah X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti dari 0 ke kanan juga. Nah, kalau kita lihat, tidak ada daerah yang dilalui oleh ketiga garis ini, ketiga garis solusi ini. Sehingga dari permasalahan ini bisa dinyatakan bahwa tidak ada solusi atau tidak punya solusi, atau bisa dikatakan solusinya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Selanjutnya, ketika ada akar X kuadrat lebih dari atau sama dengan 2 dikali akar dari X kuadrat min 1, maka kalau kita lihat di sini sudah sesuai bentuk umumnya, sehingga bisa langsung dikuadratkan kedua ruas. Dan hasilnya X kuadrat lebih dari atau sama dengan 4 dikali X kuadrat min 1. Ruas kanan dioperasikan menghasilkan X kuadrat lebih dari atau sama dengan 4X kuadrat min 4. Karena di sini masing-masing ruas memiliki X yang berderajat 2, maka kita bisa gabungkan 0 lebih dari atau sama dengan 4X kuadrat min X kuadrat min 4, sehingga diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 3X kuadrat min 4. Kalau kita lihat ini merupakan pertidaksamaan kuadrat, sehingga kita harus mencari solusi menggunakan cara mencari solusi dari pertidaksamaan kuadrat, yaitu dengan apa? Mencari akar-akarnya. Mencari akar-akarnya bisa menggunakan faktor
atau bisa juga menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC sendiri X1 dan 2 itu bisa dicari dengan cara min B plus minus akar B kuadrat min 4AC yang dibagi dengan 2A. Siapakah ABC-nya? ABC-nya itu kalau kita lihat dari bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Karena di sini tidak ada B, hanya ada A dan C, maka bisa dikatakan B-nya sama dengan 0 kalau menggunakan rumus ABC tadi. Di sini saya akan menggunakan form faktoran, sehingga akan didapat yaitu 1/3 kali 3x plus 2 akar 3 yang dikali dengan 3x yang dikurangi 2 akar 3. Ya, artinya apa? Kita mencari bilangan-bilangan yang mana kalau dikalikan antara A dan C-nya, yang mana kedua bilangan ini kalau dikalikan hasilnya adalah hasil kali antara A dan C-nya. Artinya 3 dikali min 4 yaitu min 12. Maka kita harus mencari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya min 12, namun ketika dijumlahkan adalah si B, yaitu 0. Sehingga diperoleh plus 2 akar 3 dan min 2 akar 3. Kalau sudah seperti ini gimana? Sehingga kita bisa peroleh X-nya itu positif negatif antara 2 akar 3 per 3. Begitu. Nah, tapi kita masih belum tahu karena di sini kan pertidaksamaan. Nanti kita cek di garis bilangan. Sebelum cek ke garis bilangan, saya akan mencari syarat-syarat akarnya dulu. Syarat akar yang pertama, X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Itu dari bentuk yang ini ya. Bentuk yang ini mengatakan akar X kuadrat. Agar dia terdefinisi, maka X kuadratnya harus lebih dari 0 atau sama dengan 0. Nah, yang kedua, ada juga X kuadrat min 1. Ya, sama. Bentuk yang ini, maka fungsi yang ada di bawah tanda akarnya harus positif atau 0. X kuadrat min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Maka bisa kita peroleh X kuadrat lebih dari atau sama dengan 1 dan X-nya positif. X-nya lebih dari atau sama dengan positif negatif 1. Dari sini kita simpulkan. Ingat, solusi yang pertama ada 2 titik, yaitu negatif 2 akar 3 per 3 dan positif 2 akar 3 per 3. Untuk menentukan daerah solusinya, ingat, kita cari titik selidiknya. Ya, titik selidiknya siapa? Karena di sini ada negatif dan di sini ada positif, maka tengah-tengah ada 0 ya. 0 ini kita ambil sebagai X yang mewakili daerah yang ada di tengah ini. 0 disubstitusikan ke fungsi terakhirnya, yaitu ini. Ketika X-nya diganti 0, maka sisanya siapa? 0 dikuadratkan 0, 0 dikali 3, 0, 0 dikurangi 4. Oh, ternyata hasilnya adalah, sisanya adalah min 4. Berarti daerah yang di tengah ini adalah daerah negatif. Kita lihat, ternyata fungsinya juga yang diminta adalah negatif. Ini kan, 0 lebih dari atau sama dengan 3x kuadrat min 4. Atau kalau kita bacanya dibalik, 3x kuadrat min 4 kurang dari atau sama dengan 0. Artinya fungsi ini itu yang diminta adalah daerah negatif. Berarti daerah tengah ini sudah sesuai. Sehingga bisa kita katakan bahwa dari solusi pertama, daerah solusinya adalah daerah yang ada di sini, di antara min 2 akar 3 per 3 dengan positif 2 akar 3 per 3. Solusi yang kedua mengatakan X-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti dari 0 ke kanan. Yang ketiga, sama. Kita harus cari dulu. Di antara min 1 dan 1 itu juga ada 0. 0 kita substitusikan ke sini, ternyata sisanya negatif gitu kan. Nah, karena negatif, karena di sini fungsinya dimintanya positif, berarti yang tengah ini bukan solusi. Kita cek yang di sebelah kiri. Yang paling kiri itu ada min 2. Min 2 disubstitusikan ke sini. Min 2 dikuadratkan hasilnya 4. 4 dikurangi 1, 3. 3 itu ternyata lebih besar atau sama. Ya, dia memenuhi ya, lebih besar dari 0. Berarti ya, paling kiri adalah solusi. Kemudian bagaimana dengan yang paling kanan? Ya, sama. Kalau di sini setelah 1 ada 2.
2 kita substitusikan, hasilnya sama kayak tadi ya. Ya. Dan ternyata dari ketiga solusi ini ada tidak daerah yang dilalui oleh ketiganya? Dan kalau kita perhatikan ada, yaitu daerah yang ada di sini. Antara 1 dengan positif 2 akar 3 per 3. Sehingga itulah solusi dari permasalahan tersebut. Bisa dinotasikan sebagai X, di mana X-nya di antara 1 dan 2 akar 3 per 3. Seperti ini. Selanjutnya, jika di bawah akarnya itu ternyata fungsi kuadrat, tidak jadi masalah. Yang penting ingat langkahnya. Kalau dia itu sudah seperti bentuk umum pertidaksamaan irasional, maka langkah selanjutnya bisa kita kuadratkan kedua ruas. Diperolehlah x kuadrat min 2x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kalau udah bentuknya seperti ini, berarti ini kan sama saja pertidaksamaan kuadrat. Cari akar-akarnya, yaitu diperoleh. Ya, ini ya. Kita cari bilangan, dua bilangan yang mana ketika dikalikan itu hasilnya adalah A dikali C. A di sini kan 1, C-nya 1. 1 kali 1 positif 1 ya. Namun ketika dijumlahkan, hasilnya min 2. Ya, diperolehlah min 1 dengan min 1. Ini min 1 dikali min 1 positif 1. Min 1 ditambah min 1 ya min 2 gitu kan. Karena di sini akarnya kembar, berarti kita bisa tuliskan salah satu saja mewakili, yaitu x min 1 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, jangan lupa teman-teman harus cek syarat akarnya. Dan ternyata syarat akarnya ini kalau kita lihat sama ya seperti penyelesaian yang tadi. Sehingga solusinya hanya ada satu, yaitu x lebih dari atau sama dengan 1. Sehingga bisa dinotasikan seperti ini. Bentuk yang lain yaitu seperti ini. Ketika ada akar dari x kuadrat min 4 per x min 2, yang mana lebih dari atau sama dengan 0. Ini bentuk umumnya sudah sesuai ya. Kemudian langkah selanjutnya kuadratkan kedua ruas, sehingga yang ruas kiri menghasilkan x kuadrat min 4 per x min 2 dan ruas kanan tetap 0. Kalau udah bentuk seperti ini, ingat-ingat lagi, dia itu ternyata sama bentuknya seperti bentuk umum pertidaksamaan rasional, gitu kan. Tapi jangan buru-buru, kita cek dulu ada ini masih bisa disederhanakan tidak. Kalau kita lihat ini kuadrat ya, fungsi kuadrat, sehingga dia bisa kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya ternyata ya x kuadrat min 4 itu memiliki akar x plus 2 dengan x min 2. Ini kalau kita kalikan pasti hasilnya ini gitu kan, yang dibagi dengan x min 2. Nah, ternyata ada yang sama nih antara pembilang dengan penyebut, sehingga ini bisa kita eliminasi, menghasilkan x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kalau sudah seperti ini, ya kita dapat solusi pertama x lebih dari atau sama dengan min 2. Dan sekali lagi jangan lupa syarat akar. Syarat akarnya ternyata kembali lagi ini masih sama ya, yaitu pasti hasilnya adalah ini lagi gitu. Karena di bawah akar itu hanya ada x kuadrat min 4 per x min 2, sehingga ini harus positif. Dan ternyata ya kalau kita proses, hasilnya akan bermuara di x lebih dari atau sama dengan min 2. Jadi solusinya x lebih dari atau sama dengan min 2. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.